Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita diajak merenungkan satu kebenaran sederhana, tetapi sangat dalam dan menantang. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10 berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Ayat ini pendek, namun mengandung prinsip rohani yang sangat kuat. Dunia mengajarkan kita untuk meninggikan diri, menunjukkan kemampuan, mempertahankan gengsi, membuktikan diri, dan tidak mau terlihat lemah. Namun firman Tuhan justru mengajarkan jalan yang berbeda. Tuhan berkata, ketika kita merendahkan diri, Dialah yang akan meninggikan kita. Merendahkan diri bukan berarti merendahkan nilai diri. Kerendahan hati bukan berarti merasa tidak berharga, tidak mampu, atau minder. Kerendahan hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Rendah hati berarti kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Seringkali tanpa sadar, kita ingin Tuhan mengangkat kita dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, atau kehidupan pribadi. Tetapi kita masih ingin mengatur segalanya dengan cara kita sendiri. Kita berdoa, tetapi tetap memaksakan kehendak. Kita berkata percaya, tetapi sulit berserah. Firman hari ini mengingatkan bahwa pengangkatan sejati datang bukan dari usaha meninggikan diri, tetapi dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati terlihat dari cara kita menerima teguran. Orang yang rendah hati mau belajar, mau dikoreksi, dan mau bertumbuh. Sebaliknya, kesombongan seringkali menutup telinga dan mengeraskan hati. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk. Yakobus menulis ayat ini dalam konteks peringatan terhadap kesombongan rohani. Merasa diri benar, merasa lebih rohani, atau merasa lebih layak daripada orang lain. Tuhan menentang kesombongan, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Artinya, kerendahan hati membuka pintu bagi anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seringkali kita ingin Tuhan segera meninggikan kita, memberi keberhasilan, jawaban doa, atau perubahan keadaan. Namun Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita terlebih dahulu. Proses merendahkan diri seringkali tidak nyaman. Ada saat-saat di mana ego kita dilatih, keinginan kita dipatahkan, dan rencana kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tetapi justru di sanalah pertumbuhan rohani terjadi. Rendah hati juga berarti berani mengakui keterbatasan. Mengakui bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Dalam doa, dalam keputusan, dalam langkah-langkah kecil kehidupan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan berserah, Tuhan tidak pernah menolak. Pengangkatan Tuhan berbeda dengan pengangkatan dunia. Dunia meninggikan berdasarkan prestasi, popularitas, dan kekuatan. Tuhan meninggikan berdasarkan ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Pengangkatan Tuhan mungkin tidak selalu terlihat besar di mata manusia, tetapi selalu tepat, indah,
dan penuh damai. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa direndahkan oleh keadaan. Doa belum dijawab, usaha belum berhasil, atau pengakuan belum datang. Firman Tuhan hari ini memberi pengharapan. Jika kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, Ia sendiri yang akan meninggikan kita pada waktunya. Tugas kita bukan meninggikan diri, melainkan tetap setia dan rendah hati. Tuhan tahu kapan, di mana, dan bagaimana Dia akan mengangkat kita. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Hari ini, marilah kita memeriksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, atau masih ingin memegang kendali sendiri? Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, berkata, "Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi." Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu dibentuk. Ajari kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Jauhkan kami dari kesombongan dan ajari kami untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan. Kami percaya pada waktu-Mu yang indah. Engkau sendiri yang akan meninggikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.